Halo Geovers, bertemu lagi di acara Ngeduren, ngobrolin edukasi dan tren di Lumut Balai. Pada episode kelima kali ini, kita akan membahas bagaimana menjadi seorang engineer yang bisa menyeimbangkan kehidupan di dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan. Siapa lagi yang cocok kalau untuk membahas hal itu selain Pak Fadli? Kita sambut Pak Fadli. Halo bro, selamat datang. Mantap ya? Mantap, silakan Pak. Oke, makasih. Aduh, makasih banget Pak. Enak banget ya tempatnya. Saya baru tahu juga kalau di Lumut ada Ngeduren. Waduh, ini kita udah jalan 4 episode padahal. Iya. Anda saya jauh banget di unit 2. Waduh. Jauh kita 6 kilo terpisah. Aduh, ini nih Geovers. Saking sibuknya Pak Fadli, beliau cuma punya waktu kali ini aja khusus untuk membahas hal ini. Bukan nih. Nah, gimana? Terima kasih Pak Fadli sudah menyempatkan ke kita nih. Jadi sekarang Pak Fadli sebenarnya kesibukannya apa sih? Iya, kesibukan saya sekarang running unit 2 tentunya. Akuisisi yang dimana proyek ini sudah ditunggu-tunggu ya. Iya. Oleh semua pihak lah di perusahaan kita. Karena ini merupakan new story baru lah, growth story baru di PGE untuk 55 megawatt. Yes. Karena ini proyek serius. Betul. Yang menggunakan anggaran cukup besar dan juga ini menggunakan teknologi yang cukup canggih dan dikerjakan oleh engineer terbaik PGE untuk ngawal engineer asing yang mengerjakan proyek ini. Saya dengar juga ini kolaborasi antar 3 negara ya Pak ya? Betul. Nah, itu ada Mana aja? Indonesia, tahu negaranya? Indonesia, Oke. Cina, Betul. aduh, satu Satu lagi. lagi. Aduh. Kalau benar dapat hadiah. Aduh, pura-pura salah kali ya. Jepang bukan Pak? Wah, Jepang betul ya. sekali. Mantap. Bisa dapat hadiah nih dari Pak Fadli nih. Iya. Nggak main-main hadiahnya. Ya, silakan diambil di unit 2 nanti ya. Waduh, jauh juga ya mau ke sana. Oke. Terus Pak Fadli selain kesibukan sebagai PM, sebagai project manager di unit 2, selain itu apa lagi sih? Ya, tentu yang pertama dengan keluarga saya pasti. Iya. Ya kan? Keluarga nomor 1 dong. Nomor 1. Meskipun saya sibuk dengan kerjaan, nggak boleh ditinggal. Betul. Yang kedua, sibuk ada usaha kecil-kecilan lah. Wah, ini Ya kan? nih. Kecil-kecilan. Seorang project manager aja masih bisa sempat waktunya untuk punya bisnis di luar pekerjaan. Betul. Ini yang harus kita kulik lebih dalam nih sebenarnya, Geovers. Betul. Oke. Mau tahu apa itu? Wah, sebenarnya sudah tahu, tapi mau tahu dong. Silakan ditanya. Iya, nanti akan saya tanya. Kita akan bahas ke sana nanti Pak Fadli. Oke. Selanjutnya kita mau bahas Pak Fadli lebih dalam lagi nih. Sebenarnya Pak Fadli ini dulunya sebelum menjabat sebagai project manager, jabatan Pak Fadli sebelumnya waktu di PGE ini apa aja sih Pak? Iya, makasih bro. Jadi saya tuh masuk di PGE lewat BPS tahun 2009, mendapat SK 2010. Jadi saya resmi masuk 2010, kemudian ditempatin di Kamojang. Oh, Kamojang. Jadi saya tuh sebelum di posisi sekarang, saya merangkak dari level yang paling bawah, frontline engineer. Waktu saat itu jabatannya masih supervisor fasilitas produksi. Di Kamojang ya Pak? Kamojang, tahun 2010. Saya menjabat 3 tahun, kemudian promosi supervisor non-rotating 2 tahun sampai 2015. 2015 saya promosi ke Lumut Balai Unit 1 saat itu menjadi junior construction engineer. Kemudian promosi lagi tahun 2018 menjadi senior construction engineer Unit 1. Dan akhirnya sampai di manager maintenance dan akhirnya sampai alhamdulillah diamanai di posisi sekarang menjadi project manager Unit 2. Kalau saya ingat sih 2009 saya baru tamat kuliah itu Pak. Iya, baru tamat SMA lagi. SMA ya? Waduh. Berarti masih muda dong sekarang. Bapak yang awet muda. Kita ketemu di 2017 ya Pak ya? Betul. Saat itu saya lihat kamu tuh lagi main tenis kalau nggak salah. Wah, belum sih itu. Belum. Lapangannya aja belum ada. Iya. Ya, jadi saya udah ketemu Pak Fadli ini udah sekitar 7 tahun. Lebih betul. Ya. Kalau anak tuh sudah mau masuk udah SD. Betul. Kita belum di sini Pak ya. Nggak sampai dong. Nggak sampai dong. Anda aja kali. Jangan dong. Masa itu juga harus dibahas sih. Oke. Apalagi ya? Lagi sih Mei. Mana ini prompter ini? Yang ininya mana nih? Aku dari tadi nunggu nih. Kode-kode kopi nih.
Jadi selama Bapak berkarir nih Ya, dari 2009 tadi ya Pak ya? 2010. 2010, Ya, oke. 2010. 2010, kemudian Bapak di Kamojang, Ya. kemudian di Lumut Bali Unit Ya. 1, dan sekarang di Project Manager Unit 2. Ya. Apa aja sih Pak masterpiece yang Bapak rasa, wah inilah kebanggaan saya selama berkarir di PGI? Iya, masterpiece saya rasa di unit 1 sih. Karena itu juga dari sisi profesional karir sama education background jadi juga berubah gitu. Iya. Jadi waktu baru masuk 5 tahun di PGE, karir pro saya itu lebih banyak ke mechanical. Iya. Proses dan mechanical. Iya. Bagaimana ngalirin steam ke piping, proses produksi, surface facility. Kemudian saya banting setir ke sipil. Iya. Karena di unit 1 banyak problem sipil Balai. Banyak longsor di mana-mana, gitu ya, longsor di mana-mana. Sehingga saya juga belajar banyak, learning by doing, karena banyak case terjadi saat itu. Nah, jadi masterpiece saya di unit 1 adalah bagaimana menangani longsor besar yang terjadi tahun 2017 di area konstruksi. Dan itu saya dan tim ya saat itu mengerjakan yang direncanakannya kontraktor mengerjakan 2 tahun, kita bisa mengerjakan dalam waktu 9 bulan, kurang setahun. Gitu. Dan dari situ juga saya bisa mendapatkan gelar Master Sipil. Nah, saya habis itu masuk ke Sipil UGM. Ya, di perjalanan karir Bapak kan sudah pasti Bapak mendapat bimbingan nih, ya, dari mentor, mungkin dari senior-senior ya Pak ya. Pasti. Menurut Bapak gimana sih peran mentor dan senior itu dalam perjalanan karir Pak Fadli? Oh, sangat besar. Ya. Peran mereka sangat besar karena mereka yang lebih tahu duluan kan. Betul. Lebih tahu duluan dari sisi praktikal. Jadi waktu saya di Kamojang, saya diajari sama senior saya, Pak Haji Renhat Pongo. Oke. Nah, beliau saat itu Asmen Fastprod. Jadi saat itu saya belum bisa membuat estimasi kerjaan atau underestimate mengenai pekerjaan piping, mengenai pekerjaan maintenance di Kamojang. Tapi diajari sama beliau, saya dikasih bukunya gitu. Terus saya pelajari sendiri dan alhamdulillah saya bisa. Berarti dengan mentor yang tepat pun dan kita punya kemauan untuk belajar, ya itu akan menjadi pacuan untuk kita, motivasi untuk kita untuk pacuan lebih maju, dan tambahan ilmu baru. Betul. Iya. Kayaknya kalau kita ngobrol-ngobrol terus Pak, kering juga mulut. Memang, saya dari tadi tuh nunggu kopi gitu. Aduh. Cuman saya lihat yang syuting depan sini juga nggak peka gitu. Iya sih. Mungkin bisa kali ya, kopi. Oke. Kok ini kayak lambang ini ya, apa namanya? Apa? Kayak lama ya. Ini kopinya langsung nih Pak, langsung dari kebunnya. Oh, kebun. Langsung dari kebunnya. Wah. Iya. Siapa namanya? Lucu sekali Anda. Kok ini mirip, ini topi mirip ini ya, mirip tutup. Kalau ayam itu, ayam goreng yang dibalikin kan ada tutup. Oh, kakinya. Kakinya kan? Iya. Jadi pengen motek sih. Aduh, jangan dipotek. Betty, sehat? Udah kenal belum sama Pak Fadli? Wah, udah kenal dong, jelas dong. Dia salah satu penikmat kopi. Luar biasa. Tahu nggak dong? Ya. Beliau kalau ketika bekerja, sebelum bekerja ngopi. Ketika bekerja ngopi. Habis kerja ngopi. Mau tidur ngopi. Sambil tidur ngopi. Ngopi. Waduh. Si paling ngopi. Si paling ngopi. Ngopi ya. Iya. Saya pernah dengar sih itu. Dan konsepnya dong, bahwasanya Pak Fadli ini benar-benar niat. Karena kenapa? Ketika dia ingin menciptakan sebuah rasa dari suatu kopi tersebut, beliau mempunyai alat yang serba lengkap. Wow. Baik dari alat dari Cina, Oh. alat dari Thailand, alat dari Yugoslavia. Ini benar Pak? Atau lu melebih-lebihkan ini? Saya juga tahu alat. Soalnya yang punya barang pun nggak sadar dia punya Soalnya itu. kenapa dong? 10 dari statusnya Pak Fadli semuanya tentang kopi. Wah. Karena Pak Fadli adalah seorang filsuf tentang kopi. Gitu. Jadi peralatannya semuanya, contoh ya ketika dari ini pun dibawa semua dok, kayak kompor gas tanam itu dibawa. Gas tanam. Luar biasa. Bener tuh Pak? Ya itu betul tuh yang tadi. Tapi nggak gas tanam juga. Tapi susah juga sih. Ini agak-agak berlebihan. Iya, memang agak berlebihan sih memang. Ini kurang kopi kayaknya. Kurang kopi kayaknya. Silakan dinikmati Pak sambil Pak ya, kita santai aja. Tapi ini oke, makasih Pak Betty. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa ya ada harum ya? Kok ini rasa kopi nih aku lihat ya. Ini sepertinya kopi
Nah ini apa robusta ini? Ini kalau saya lihat ini Robusta. kopi luwak ini Pak. Luwak ya? Kok Langsung tahu? dari sumbernya. Agak pahit gimana gitu. Ditambah dengan nengok Pak Betty tadi, Ya, makin pahit ya. makin pahit ya. Nggak kerasa manisnya. Iya, iya, aduh pahit Oke, banget. kita lanjut lagi nih Pak. Kita tarik lebih mundur Oke, lagi oke, nih Pak. oke. Sebelum Bapak menjadi seorang engineer di PGI, Ya. tentunya ada jenjang pendidikan nih Ya, yang betul. Bapak tempuh kan. Ya. Apa aja tuh Pak kalau boleh tahu? Ya, ini juga sama ya. Seperti karir pro saya itu juga saya merangkak dari bawah. Tadi saya Iya. bilang dari supervisor, sama pendidikan saya juga merangkak dari bawah. Betul. Jadi saya sebelum masuk UI, saya lulus 2001, Ya. itu ikut apa namanya PMDK, nggak lulus. Oke. Kemudian juga orang tua nggak ada uang, nggak ada anggaran buat kuliah. Saya nganggur setahun, Oke. setahun. Setelah 2001 SMA itu Pak ya? Ya, setelah SMP setahun, nganggur sampai tahun 2002. Tapi setelah menganggur saya ngajar di Jakarta dengan modal rapot, ngajar di Teluk Gong. Oke. Ya, ngajar bimbingan belajar matematika SD. Gitu. Jadi alhamdulillah saya udah dapat duit tuh. Oke. Tahun 2001 dengan modal SMA. Udah mandiri itu Pak ya? Mandiri, dapat gaji saya 480.000. Oh lumayan. Gaji Pak. pertama tuh. Lumayan itu. Iya kan? Di tahun segitu itu Tahun lumayan segitu. Pak. Nah, kemudian tahun 2002 saya ikut SPMB. Oke. Masuk Fisika UI. Oh UI. Fisika UI, kemudian saya kerja lulus masuk 2002, lulus kuliah 2006, tapi sebelum lulus saya juga udah keterima kerja. Sebelum wisuda maksudnya udah keterima kerja. Nah, kerja saya pertama tuh di bidang seismik, oil and gas services. 3 tahun, kemudian saya ikut BPS PGE tahun 2009. Ya. Kalau saya lihat kan jenjang karir atau jenjang pendidikan yang Bapak pilih ini kan nggak jauh-jauh nih dari pertambangan gitu ya. Ya. Itu memang niatnya dari awal dari zaman sekolah seperti itu Pak atau Iya, gimana? betul karena dulu rumah orang tua saya itu jualan bensin eceran. Oke. Jadi saya melihat orang jualan bensin itu duitnya banyak gitu. Oke. Jadi saya bercita-cita kerja di bidang energi. Iya, Dan energi yang udah terkenal di masyarakat adalah Pertamina. betul sih. Jadi saya cita-citanya masuk kuliah yang berhubungan dengan energi. Dan energi gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Terus ada nggak tantangan yang Bapak hadapin nih? Apakah orang tua memang langsung setuju dengan pilihan Bapak atau memang ada nih, oh coba di jurusan yang ini atau gimana gitu? Ya orang tua sama kakak saya yang nomor 2 Iya. itu pengennya kedokteran. Oke, justru pengen jadi dokter ya? Karena kakak saya yang nomor 2 perawat. Cuma alhamdulillah saya nggak keterima. Oh, kok alhamdulillah. Iya. Jadi saya nggak suka darah. Oh ya. Saya kalau ngeliat darah Susah tuh dong. gimana gitu. Masa pasiennya udah berdarah, dokternya Betul, pingsan. kan nggak lucu, ya kan? Oke. Jadi memang saya berdoa nggak dapat, alhamdulillah nggak dapat. Dan saya pilihan pertamanya di teknik perminyakan, Oke. nggak dapat juga. Tapi yang dapat di pilihan kedua ya, fisika. Tapi fisika saya ngambil fisika geofisik. Oh, yang memang berhubungan Yang memang dengan itu ya, Pak? dengan bidang eksplorasi oil and gas ataupun geothermal. Oke. Ya. Nah, saya juga pernah dengar nih, Ya. ini mohon maaf nih Pak, kalau misalnya sedikit membahas kehidupan masa lampau. Mungkin Pak Fadli kan memang berasal dari keluarga yang cukup sederhana ya dulunya ya. Nah, apa sih yang membuat Pak Fadli itu, wah saya harus berpacu lebih keras lagi, belajar lebih keras lagi untuk menggapai cita-cita yang atau posisi yang sekarang? Ya, ya itu. Karena saya dulu zaman sekolah itu sering baca buku bibliografi orang-orang sukses ya. Oke. Dan saya ngelihat orang-orang sukses Eropa gitu, ataupun di luar sana, ataupun di Indonesia, itu rata-rata mereka melakukan lompatan sosial gara-gara pendidikan. Jadi ya nggak penting background keluarga seperti apa, mau dia keluarga sederhana ataupun miskin ataupun kaya, tapi kalau dia sudah mendapatkan level pendidikan tertentu, dia bisa jadi setara gitu. Jadi itu yang memecut saya dari SMA, SMP itu belajar keras agar selalu di ranking 3 besar, sehingga saya bisa setara dengan orang-orang yang memang secara ekonomi juga bagus gitu. Dan itu memang berjalan sih. Jadi itu dia, Geovers. Sebenarnya background kita atau latar belakang kita tuh nggak ngaruh ya Pak? Ngaruh. Justru itu yang memacu kita untuk harusnya hidup lebih baik lagi, membanggakan kedua orang tua gitu ya Pak ya. Oke, cukup ini nih. Iya, inspiratif karena nih itu tadi pendidikan itu penting, karena pendidikan itu dia yang bisa punya bargaining kuat gitu. Benar. Dengan orang yang memang secara ekonomi dia lebih baik, tapi kalau pendidikan
kita bagus, kita bisa setara gitu. Oke. Karena dulu juga sama, waktu saya SMA juga, orang-orang pinter zaman SMA, saya SMA di salah satu kota Serang ya, sama favorit lah. Jadi saya ngelihat kalau dia tuh pinter gitu, temannya banyak gitu. Oke. Jadi saya juga pengen kayak gitu. Jadi ya biasa kalau orang yang punya apa ya kemampuan akademis bagus itu kan sering ditanya-tanya kan sama temannya, tanya PR, tanya itu. Benar. Seperti itu sih. Yes. Sebenarnya sih pinter aja nggak cukup kan Pak? Nggak Justru cukup. kita perlu Nggak cukup. pergaulan, Nggak kan? cukup. Perlu relasi. Jadi maksud saya education itu di level pertama. Benar. Ketika kita sudah bisa mendapatkan education pendidikan yang oke, maka kita harus memainkan lagi di level berikutnya, yaitu memaintain hubungan. Iya. Hubungan kita dengan sesama teman, hubungan kita dengan orang yang berjasa sama kita, hubungan kita dengan orang tua tentunya ya, biar mendoakan terus, itu juga penting. Iya, karena ya banyak juga case orang yang pendidikannya bagus, tapi mungkin juga secara ini juga biasa-biasa saja, karena mungkin dia tidak maintain komunikasi. Karena relasi itu penting, relasi itu penting. Oke. Saat di unit 1 kan Bapak posisinya sebagai junior ya Pak ya, junior construction. Untuk di unit 2 kan Bapak sudah naik nih levelnya, di level leader sekarang. Ambil keputusan. Tentunya Bapak membawahi banyak anggota Bapak di bawah ya. Bagaimana sih Bapak menjaga hubungan baik dengan mereka? Seperti itu. Ya, ini juga menarik ya. Ketika saya menjadi subordinat waktu running unit 1, tentu saya harus berperan sebagai subordinat gitu. Jadi saya banyak mendengar dari senior saya, atasan saya. Nah, begitupun ketika saya sekarang di level leaders yang sudah mengambil keputusan, maka saya juga menerapkan dynamic communication tentunya dengan subordinat kita ya, seperti kayak lebih empati mendengar mereka, melihat kesulitan mereka gitu. Jadi jangan terlalu juga nge-push ya. Nge-push, tetapi kita cukup memberikan satu tugas gitu ya, yang general. Habis itu kita mengontrol, tetapi juga harus tepat kontrolnya. Wah ini, saking sibuknya udah ada panggilan lagi nih, Govers. Ini masalahnya unit 2 kan running 24 jam. Betul sih. Saya harus dengar komunikasi pengawas yang ditugasin di shift malam. Oke. Nah, karena tadi kita lagi bahas soal bagaimana seorang leader. Ya. Jadi saya ada mengundang juga nih salah satu anggota Bapak nih. Siapa? Ini kita sambut Oknum, anak buah Pak Padli. Wah, ini kayaknya ini shift apa sih? Shift siang, shift malam? Saya masuk shift pagi. Yang penting shift ya. Betul. Yang penting shift. Tapi ini kok aduh, ini banyak kali nih. Ini kok nengok bawa tabung 3 gas ini 3 kilo ini. Kalau nengok nih, ini ada mekanik, ada HSE nih. Iya, ini nggak jelas. Ini ada filosofinya. Nah, ini yang mau kita dengar nih. Jadi saya pernah diajarkan sama leader di unit 2 itu. Oke. Saya pernah mendengar filosofi beliau. Iya. Yang pertama pekerjaannya ya. Oke. Kita harus tetap safety. Yang pertama Betul. Dia kenapa nih? Filosofi kunci pas. Apa itu? Pekerjaan Pak Fadli itu selalu pas. Dia tidak pernah berhenti. Benar sih. Kali ini Menggambarkan? banyak tekanan dari berbagai pihak. Iya. Dia kalau bertekan, dia nambah mantap. Wah. Kayak gitu. Mantap. Nah, yang Terakhir nih. Apar. Dia selalu mementingkan keselamatan. Oh. Dia selalu waspada. Dia selalu memikirkan anak buahnya. Bagaimana datang selamat dan pulang selamat. Ini contoh leader yang sangat top ya. Luar biasa. Ini saya suka nih, punya subordinat yang menyerap seluruh ilmu. Benar sih. Cuman ini kadang-kadang terlalu over serap ini Pak. Iya, terlalu menyerap ini. Iya. Karena itu tadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, gitu. Nggak ada yang diserap berarti. Nggak ada yang diserap dong berarti. Iya juga. Dan Pak Fadli ini kontaknya paling terkenal di seluruh Indonesia. Apa itu? Wah, saya pernah dengar nih legendanya nih. Apa nih? Di balik komunikasi beliau yang bagus, baik dengan bawahan dan dengan atasan. Oke. HT ini Dok sebagai saksi Wah. bahwasanya perjuangan dia, ketegasan beliau untuk bisa mengubah otak-otak mereka untuk terus berkembang. Oke. Jadi di top tak. Emang ada cerita apa sih soal HT? Apa Mungkin nih? yang lebih dalam lagi tanya. Oke. Bisa kita Tahu aja dia cerita itu. Wah, ini mungkin memang karena ceritanya legenda tadi, Pak. Iya, mungkin Bapak bisa ceritakan nih, apa sih? Ini saya pernah dengerin di satu sih sebenarnya. Saya kesana dulu ya Dok. Iya. Makasih ya. Oke. Makasih. Tolong pastikan keamanan ya. Siap, laksanakan Pak. Kalau yang enggak silakan lempar kartu. Siap. Enggak safety nih digendong-gendongnya apa nih.
Ya, tadi kita bahas hati tadi Pak. Saya pernah dengar nih ceritanya nih bahwa ada suatu kondisi di mana Pak Fadli udah saking banyak tekanan dan mungkin kontraktor ataupun bawahan Pak Fadli itu tidak bisa diatur, mungkin terlalu mengabaikan safety sehingga terjadilah tragedi hati. Sebenarnya gimana sih Pak ceritanya? Iya, dan itu berlanjut sih di unit 2 juga. Oh, lanjut ya Pak ya. Kan ukurannya lebih kecil sih, lebih peang. Wah, lebih nggak kerasa dong. Nggak kerasa. Ya, jadi filosofi project itu apa sih? Project itu kan kita harus tahu definisi project adalah suatu kegiatan yang unik. Ya. Kapan mulainya, kapan berakhirnya. Benar. Jadi range project seperti ini. Betul. Artinya baik leader project dalam Pimpro dan seluruh anggota yang terlibat dalam project harus mengerti bahwa mereka tuh kerja dalam waktu yang sangat terbatas. Ya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu semua orang harus tahu kapan dia mengerjakan sesuatu dan hasilnya dia itu harus dipakai oleh departemen lain. Ya. Sebagai suksesornya. Nah, terkadang Pimpro itu ya project manager harus memanfaatkan seluruh sumber daya, resources untuk menggerakkan semuanya bergerak bersama agar end-nya tuh nggak terlalu molor, nggak terlalu jauh, atau bahkan on time atau bahkan lebih cepat. Nah, pada saat tertentu kadang-kadang kalau komunikasi kita terlalu lembek, ya mereka juga mungkin tidak punya kesadaran gitu bahwa ini sedang dikejar target atau segala macam, atau bahkan tadi mereka mengabaikan safety gara-gara misalkan kerja buru-buru. Benar. Nah, pada saat tertentu memang saya kadang-kadang menggunakan ini ya, HT ini untuk itu dia. Saya lempar. Ini kalau lihat dari ininya udah cara biasa. Melemparnya ini udah biasa seperti ini. Iya, jadi memang saat itu kejadiannya memang begitu cepat. Begitu cepat. Tanpa disadari ya, Pak. Tanpa disadari. Saya ngelihat ada kekonyolan di lapangan yang membahayakan baik dari sisi progres maupun dari sisi pematuhan safety. Iya, betul. Saat itu saya lempar, tetapi tentu tidak mengenai body. Ya, pada jarak tertentu, tujuannya untuk memberikan bahwa saya punya ketegasan. Iya, betul. Itu sekedar tembakan peringatan ya, Pak, ya. Betul, peringatan aja bahwa saya sebagai pimpinan bisa menggunakan sumber daya apapun untuk mengingatkan orang untuk kembali ke track gitu. Ya, baik dia kerjanya agar on time, safety-nya agar ditekankan lagi. Ya, memang banyak cara komunikasi kita. Banyak cara komunikasi, banyak. Dari komunikasi verbal, betul. Bisa dari email, action langsung. Langsung. Gitu. Memang kalau kita bicara safety sih, wah itu memang poin paling penting di semua area kerja ya Pak ya. Tentunya itu menjadi sangat krusial apabila tidak ditaati, apalagi memang sengaja dilanggar seperti itu untuk mengejar progres atau mengejar kecepatan kerja seperti itu. Tapi alhamdulillahnya memang saat kejadian itu juga yang bersangkutan itu tinggal marah sama saya. Kenapa? Karena memang kebiasaan saya ketika saya memberikan strength point tertentu, saya langsung jelasin juga. Betul. Kenapa saya begini, kenapa kamu begitu gitu. Artinya mereka mengerti kenapa mereka dimarahi. Betul. Terus abis itu saya kasih solusinya. Iya, betul. Jadi itu juga salah satu trik ya. Kalau orang-orang yang mau jadi leader, itu juga ketika kita marah ya atau memberikan strength point atau statement kepada subordinate kita juga harus ngasih solusi. Benar. Jangan cuma nuntut marah-marah tapi kita juga nggak tahu apa solusinya. Itu benar. Itu sering terjadi Pak. Banyak orang yang marah tapi cuma melepaskan emosi aja. Nggak ada solusinya. Itu jangan harus dihindari. Benar. Karena ketika kita sebagai atasan berbicara sama subordinat, katakanlah orang yang lebih bawah dari kita atau orang lapar, kalau kita hanya melepaskan emosi itu bisa backfire. Gitu. Jadi itu jadi kalau kita marah juga harus tahu, langsung kita sampaikan kenapa kamu kayak begitu dan ini solusinya. Mereka pasti juga akan terima dan bahkan mereka juga ngucapin terima kasih. Gitu. Betul. Karena mereka nggak cuma dimarahi, dapat ilmu baru. Betul. Gitu kan, Pak? Betul. Iya. Waduh, ini makin berat nih pembahasan Pak. Iya, memang. Boleh ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Enak kopinya nih. Iya sih, memang agak pahit sih. Agak emosi juga sih minumnya ini sebenarnya. Oke, saya kasih gula dulu. Iya, boleh Pak. Saya nggak dapat gula nih sebenarnya. Saya sengaja tadi itu nggak kasih gula. Karena saya lihat dari tadi kamu manis gitu. Aduh. Tapi ternyata nggak juga. Jadi sebaiknya di take down. Iya. Cuma saya itu anti gula sebetulnya. Anti gula? Iya. Baru nabur gula Bapak barusan nih? Iya, makanya saya harus batalkan keantian saya. Karena saya taburin gula. Khusus untuk acara ini batal. Batal. Iya. Oke, Geovers, kita balik lagi ke tema utama kita ya.
bagaimana sih seorang engineer itu bisa mencapai work-life balance-nya. Nah, sekarang kita masuk ke inti utamanya. Ya. Dari tadi penjelasan Pak Fadli kan, wah kita lihat background Pak Fadli, dahulunya seperti apa, jabatannya hingga sekarang gitu. Tentunya kan full time artinya. Baik pikiran, fisik, semuanya di pekerjaan Pak. Di luar pekerjaan gimana Pak kehidupan Pak Fadli? Ya tentu itu harus kita ambil, ya harus kita manfaatin. Karena itu ya tadi seperti Bang Dokter ya, bahwa kita harus balance gitu. Ya di tengah kesibukan kita, kan ini amanah perusahaan ya. Benar. Harus kita jalankan seefektif mungkin, seikhlas mungkin. Tetapi jangan lupa di belakang kita juga kita punya keluarga. Benar. Kita punya happiness juga yang harus kita kejar juga untuk pribadi gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita manfaatkan waktu yang memang ketika kita punya waktu luang. Atau sebisa mungkin pada saat-saat tertentu ya kita luangkan ya. Sejam gitu ya, saya rasa cukup ya untuk misalkan pulang ya, mengajak keluarga jalan-jalan atau makan bersama dengan keluarga. Dan kalau seandainya waktu yang mepet ya saya ambil untuk kegiatan olahraga pribadi seperti golf atau misalkan tenis. Nah, kita kan di remote area seperti ini Pak, tentunya ada jadwal on off ya. Artinya ada jadwal kita di rumah dan jadwal kita di lokasi pekerjaan ya seperti itu. Nah, bagaimana sih Pak? Apakah memang selama ini jadwal Bapak tuh selalu tepat atau wah ini kepaksa nih harus ada pekerjaan yang nggak bisa ditunda, harus ke lokasi misalnya, itu gimana Pak mengatur waktunya? Saya nggak ngikutin jadwal tetap. Saya memang porsi lebih banyak di sini. Oh iya. Jadi dari saya jadwal on itu 14 hari, saya rata-rata setiap bulan itu mungkin ada di kisaran 20 hari. Atau bahkan lebih dari itu. Jadi tergantung situasi. Kenapa? Karena saya bilang tadi jadwal proyek cukup ketat, target cukup ketat. Tetapi saya tetap juga ngabarin gitu ke keluarga gitu bahwa di bulan ini saya banyak pekerjaan yang cukup nggak bisa ditinggalkan gitu. Harus secara fisik saya hadir. Alhamdulillah istri cukup mengerti gitu, anak-anak cukup mengerti. Jadi yang penting itu bukan lamanya Pak ya, komunikasi. tapi apa yang quality-nya, apa yang kita gunakan di waktu yang sempit itu. Betul. Ya, selain itu kan Pak Fadli tentu punya hobi-hobi nih yang harus dikorbankan. Saya tahu Pak Fadli sering olahraga, rajin ibadah juga nih, gitu kan. Jadi itu semua harus dikorbankan demi kelancaran pun suksesnya proyek ini dua ini Pak. Itu gimana sih Pak mengorbankan hal itu tuh berat nggak sih? Ya kalau ibadah tentu jangan dikorbankan. Ya dong, pasti. Kalau sholat itu wajib kan. Tapi kalau yang olahraga yang kayak apa ya, butuh waktu lama gitu perjalanannya kayak golf gitu. Ya saya harus mengikhlaskan gitu untuk tidak dilakukan pada saat saya banyak kesibukan di lapangan. Tapi kan alhamdulillah PG kan juga Lombale itu memberikan fasilitas kayak lapangan tenis gitu kan. Betul Pak. Itu ya tentu kita manfaatin. Karena kan nggak begitu jauh dari dormitory tempat kita tinggal. Karena dituntut dengan kerjaan yang tidak ada habisnya gitu. Tentunya ya fisik kita kan terkuras. Betul. Tentunya fisik kita tuh harus kita latih. Salah satunya dengan olahraga. Olahraga pun nggak perlu yang berat-berat. Yang ringan-ringan pun bisa. Ya bisa. Tenis, hiking. Saya juga hobi fotografi kan. Apalagi di Lombale kan juga nature-nya bagus. Sebagai objek candid foto kayak fauna, flora gitu. Pure nature ya. Ya, jadi cukup enak juga sembari kita latihan fotografi, itu berjalan kan, hiking gitu. Nah, karena tadi udah nyinggung agama nih Pak, apa sih kiat-kiatnya supaya agama kita tuh tetap kita laksanakan, perintah agama tetap kita laksanakan, kemudian kita juga tetap fokus di pekerjaan seperti itu Pak. Itu kiat-kiatnya gimana sih? Iya tadi, bahwa agama itu kan kebutuhan masalahnya gitu. Jadi sebenarnya ya itu karena agama sebagai kebutuhan ya pasti akan dijalani kan, pasti. Gitu. Jadi karena utamanya kan agama dulu kan Pak, baru kita. Ya karena kalau kebutuhan kan buat kita kan, bagi kita gitu. Benar. Ya, misalkan kalaupun nggak sholat kan Allah kan tetap jadi Tuhan gitu. Benar. Nggak mungkin gara-gara kita nggak sholat terus Allah jadi turun pangkat, nggak mungkin. Jadi karena itu kebutuhan kita buat sholat, buat membalance kita biar emosi kita juga bisa terkontrol. Wudhu kan bisa mengontrol emosi juga. Itu juga ya kita butuh gitu.
Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus saya lihat kok lebih mirip marbot. Ini dari mana nih? Nah, saya sebagai jamaah Pak Fadli. Wah, jamaah Pak Fadli. Jadi Pak Fadli itu kan lahir di Banten. Bener. Terkenal dengan ulamanya. Betul. Terkenal dengan kiai-kiainya, ya kan? Iya. Jadi, tahu nggak dokter ketika saya dari awal tadi ngantar kopi, sentimen, dosa ini, itu ada filosofi. Wah, ini apa tuh? Apa aja tuh? Ketika tadi Pak Fadli, dia seorang penikmat kopi, dia bisa banyak berpikir. Berpikir bagaimana agar dia terus maju dan berkembang. Setelah itu, ketika sudah berpikir, sudah ada rencana, langsung dieksekusi dengan dipraktekkan dengan tata kerjanya. Safety-nya tadi Iya. Nah, dan yang terakhir Tidak lupa. Dengan apa? Kita semuanya hanya bisa berdoa. Benar. Berusaha. Nah, ini dia. Kenapa saya tanya mau bawa sejadah satu Pak, tapi Pak Fadli nggak main. Dengan sejadah satu. Dia ambal masjid ya? Ambal masjid. Karena kenapa? Dia mengajak kepada para anak buahnya, kepada para bawahan-bawahannya untuk terus semuanya berdoa. Dia menjadi leader, dia tidak hanya sebagai leader dalam bekerja, tapi dia juga sebagai leader dalam ketika berdoa. Agar sukses hari ini. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ahlan wa sahlan di Indonesia Pak Ustadz. Tadi saya mau rakain Walid. Salah Walid dong. Sama Walid apa hubungannya? Saya masih ponakan. Ponakan. Tapi kok nggak ada jenggotan nih? Nah, itu dia. Belum tumbuh ya? Belum tumbuh ya. Jadi sejadah ini yaitu Pak Fadli banyak mengajak kepada saya sebagai yang pernah menjadi anak didiknya Pak Fadli. Beliau selalu mengajak untuk selalu berdoa dan beribadah. Iya. Pak Haji kayaknya untanya lepas. Kejar dulu. Sapinya Pak Haji lepas. Ya itu tadi juga ya. Iya itu bisa dibawa pulang nanti Pak. Iya. Itu boleh dibawa pulang. Bisa buat gantungan kunci juga. Itu souvenir dari Lumut Balai nanti. Ya itu tadi Geovers perbincangan kita bersama Pak Fadli. Sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Pak Fadli untuk tips and trick supaya balance nih. Ya. Kerja dan pribadi. Oke, makasih. Jadi tips and trick-nya pertama, siapapun kita lahir dari keluarga apapun ya, tetap utamakan pendidikan ya tentu. Dan kita nih yang juga sudah menjadi orang tua nih, untuk anak-anak kita, pendidikan harus diutamakan. Karena hanya itu sebuah keluarga ataupun individu bisa melakukan lompatan sosial. Yang kedua, ketika mendapatkan amanah, dimanapun, ya, tidak hanya di Pertamina, dimanapun, baik di AKU, ya, di Koperlak, ataupun apapun, harus menjalankan amanah sebaik-baiknya, mengerjakan tugas-tugas perusahaan, apapun posisi kita, itu dengan ikhlas dan sukacita gitu. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan pekerjaan amanah perusahaan itu dengan ikhlas dan sukacita, itu nanti semuanya akan ngikutin. Jangan dibalik gitu. Kalau jangan dibalik, wah, gua kalau ngerjain ini mau dapat apa nih? Enggak. Kerjakan ikhlas, sukacita, insya Allah semuanya akan ngikutin. Gaji ngikutin, promosi jabatan akan ngikutin. Dan kalaupun harapan itu tidak terjadi pada waktu yang diharapkan, ya jangan sedih. Pasti dia akan dibalas dengan bentuk yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kita harus tetap berhubungan baik ya, dengan sesama rekan kerja. Jadi jangan pernah kita ngerasa superior. Ya. Ciri-ciri orang yang ngerasa superior mungkin suka membuat relasi kerjanya jadi sulit gitu. Sehingga ngerasa dia dibutuhin terus. Jadi kita ini harus mempermudah bawahan kita, mempermudah peer kita kalau kita ngasih satu tugas-tugas. Jadi jangan sampai mempersulit baik dari penjelasan maupun instruksinya. Karena kalau kita mempermudah, maka hubungan baik dengan sesama pekerja itu jadi enak dan kita jadi banyak dibantu. Ini saya dirasakan di unit 2. Saya mungkin ini Pimpro yang paling muda kali ya di PGE, karena biasa Pimpro itu kan udah level senior. Tapi karena saya banyak hubungan baik ya dengan sesama Lumut Balai di Jakarta juga, saya jadi nggak ada kesulitan. Jadi kalau saya minta bantuan, semua orang ngebantu. Banyak teman-teman saya yang udah pindah dari PGE, misalkan di SCC gitu, karena saya waktu di PGE berhubungan baik, ya. Kalau sekarang juga dibantu akhirnya. Jadi itu yang ketiga, harus kita tetap berhubungan baik dengan siapapun. Dan yang terakhir, itu tadi,
kita jangan melupakan ibadah gitu. Yeah. Ya, karena semua udah kita rencanain, kalau yang di atasnya nggak ridho, jadi nggak mestakung gitu. Yeah. Jadi semesta nggak mendukung gitu. Asli. Jadi semesta mendukung kalau Allah sudah ridho. Yeah. Itu yang di 4 itu aja sih. Yeah. Tips gitu. Ya. Jadi yang saya tangkap sih ada banyak ilmu nih yang bisa kita pelajari. Yang pertama, apapun pekerjaannya, apapun backgroundnya, selama kita mau berusaha dan kita tekun dalam usaha tersebut, tentu kita bisa jadi orang ya. Betul. Ya, itu pertama. Yang kedua ya, selain ilmu yang kita punya, tentunya pola komunikasi sama relasi itu juga jadi kunci. Ya. Itu dia. Hubungan tadi dengan rekan kerja. Ya, coba. Oke, itu aja sih. Terima kasih Pak Fadli atas waktunya di tengah kesibukannya nih. Semoga unit 2 langsung jos. Oh iya, tadi lupa saya, harapan. Harapannya nih Pak. Ingat tadi. Tentu harapan saya buat proyek yang saya pimpin ini ya di unit 2 ini adalah power plant baru 55 megawatt ini bisa COD sesegera mungkin. Ya, sesegera mungkin. Semoga ya tidak lewat lah dari kuarter kedua tahun 2025 ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya Pak. Kita semua do the best lah. Ya. Yang saya bilang tadi, kita punya plan, tapi kan Allah mungkin Tuhan Yang Maha Esa kan juga punya rencana lain. Betul. Tentu kita tetap berdoa agar harapan kita juga diijabah ya sama Allah. Itu sih. Ya. Oke, terima kasih Pak Fadli nih. Di tengah kesibukannya udah datang sama kita nih, udah sering-sering juga. Dan kali mungkin kita bisa buat episode berikutnya ya. Iya, yang lebih seru lah tentang proyek ya. Proyek manajemen misalkan. Wah, misalkan cara karaoke gitu. Wah, cara karaoke. Cara megang mic. Waduh. Gini. Detail ya. Gini. Oke, itu dia tadi Pak Project Manager kita di unit 2, Pak Fadli. Semoga tadi yang disampaikan oleh Pak Fadli dapat berguna bagi kita semua. Amin. Baik di Lumut Balai maupun di seluruh Geovers yang ada di manapun. Oke, terima kasih semuanya Geovers. Salam episode selanjutnya. Salam unit 2. Lumut Balai, Pacak itu. Unit 2, COD segera. Mati.